Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Celebes People? Senang rasanya saya Devi Brian bisa kembali menjumpai dalam program Dialog. Waalaikumsalam. Selama PPKM pertama ini banyak sekali masyarakat yang sangat mengalami keresahan, baik itu keterbatasan pergerakan, perekonomian, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan kita bahas bersama dengan PLT Dinas Sosial Kota Makassar. Ada Ibu Rusmayani Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusmayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Salam sehat ya. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Suparman Abdullah selaku sosiolog. Pak Suparman, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, mungkin saya pertama ke Bu Rusmayani dulu deh selaku Kota Makassar. Kalau kita lihat PPKM yang kembali diperpanjang pada tanggal 20 ini, tentunya banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan pergerakan, keterbatasan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, dari Dinas Sosial sendiri untuk menstimulus masyarakat yang merasakan dampak PPKM atau pandemi ini seperti apa, Ibu Rusmayani? Silahkan. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa dengan adanya PPKM level 4 ini tentu banyak masyarakat yang mengalami dampak, utamanya buruh-buruh bangunan, kemudian banyaknya orang yang ter-PHK, mengakibatkan dampak perekonomian mereka juga pasti terkena dampak. Oleh sebab itu, oleh pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian, Bapak Dani dan Ibu Fatma, memberikan perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak PPKM level 4 ini dengan memberikan bantuan sosial COVID-19 kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Baik Ibu Rusmayani, untuk dukungan sendiri ke masyarakat, apakah memang ada semacam bantuan khusus di masa PPKM ini yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial? Bagaimana, Pak? Untuk PPKM ini, apakah sudah ada bansos mungkin yang sudah disalurkan selama PPKM yang kembali diperpanjang ini untuk di Kota Makassar? Oke, jadi untuk bansos COVID-19 adanya instruksi Mendagri dan instruksi Presiden bahwa wajib hukumnya pemerintah kota memperhatikan masyarakatnya yang terkena dampak. Oleh sebab itu pemerintah Kota Makassar lewat Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mengagendakan memberikan 100.000 paket bahan pokok untuk warganya yang terkena dampak. Sampai pada saat ini kita telah menyalurkan bansos COVID-19 ini sebanyak 70.488 yang telah di-SK-kan Pak Wali, yang alhamdulillah 2 minggu pelaksanaan distribusinya itu sudah selesai di hari Sabtu kemarin. Baik, terima kasih Ibu Rusmayani. Ini kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Yeni Rahman, legislator DPRD Makassar dari fraksi PKS. Ibu Yeni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Ya, maaf ini terlambat. Lagi rapat banggar ini sebenarnya saya sama Bu Maya, cuman karena dipanggil Celebes jadi kita curi-curi waktu ini keluar. Terima kasih banyak nih Ibu Yeni ya. Oke, mungkin langsung saja nih Bu Yeni terkait dengan PPKM yang kembali diperpanjang. Banyak masyarakat yang kembali merasakan keterbatasan pergerakan, aktivitas, baik itu untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Dari DPRD Makassar sendiri melihat atau dukungan apa yang sudah diberikan selama PPKM ini? Jadi terkait dengan bansos, ini sebenarnya terus terang saya selaku anggota komisi dia juga tidak terlalu tahu persis ya bagaimana pelaksanaannya di bawah, karena memang langsung dilakukan oleh pemerintah kota. Cuman yang kami harapkan sih bahwa pemberian bansos itu kejadiannya tidak seperti yang kemarin yang begitu banyak masalah, banyaknya masyarakat yang merasa berhak dapat, ini mereka belum dapat seperti itu. Yang kedua juga memang saya belum tahu juga dasarnya yang diberikan ini kriterianya seperti apa bansos itu.
Kalau seperti yang disampaikan Bu Maya tadi bahwa pemberian bansos ini diberikan kepada memang masyarakat yang terdampak COVID. Jadi kita tidak berbicara lagi bahwa dia masuk dalam kategori penerima manfaat. Walaupun sebenarnya kita sih berharap bahwa yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah ini jika memungkinkan bukan yang sudah pernah dapat, yang dapat bantuan sebelumnya. Jadi masyarakat bisa secara merata merasakan bantuan dari pemerintah. Itu yang pertama harapan kami. Selanjutnya yang kedua mungkin ini yang kurang dilirik, padahal ini ada di Dinas Sosial setahu saya, tentang pengembangan kelompok kube. Nah, ini barangkali juga bisa dilakukan karena terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini lebih fokus kepada bantuan yang langsung tunai. Dan di lapangan sebenarnya ini menjadi pekerjaan berat, apalagi Bu Maya baru masuk di Dinsos, ini sangat berat sekali pendataan. Ini pendataan yang menjadi PR besar buat pemerintah kota, yang di setiap kesempatan ketika kami bertemu dengan jajaran Dinas Sosial, bahwa pendataan kita itu harusnya by sistem. Ada sistem yang mengaturnya. Di mana tentu saja kita ketahui bahwa ketika sistem pendataan ini berlangsung dengan baik, ini bisa meminimalisir data-data yang tidak yang carut-marut selama ini. Karena kita ketahui bersama bahwa pendataan ini kasihan kalau misalnya masyarakat yang bawa datanya, misalnya datanya dibawa dulu ke kelurahan, setelah ke kelurahan mereka ke kecamatan, terus ke dinas sosial, ini harusnya tidak terjadi. Jadi data ini menurut saya sangat penting bahwa kita ketahui bahwa aturan dari Kemensos itu pendataan DTKS harusnya itu awalnya berbasis rembuk warga. Dari rembuk warga itulah kemudian ada rekomendasi nama-nama yang memang layak mendapatkan bantuan atau termasuk dari kriteria DTKS itu diajukan ke kelurahan. Setelah ke kelurahan, ke kecamatan, dinas sosial, provinsi, Kemensos, turun kemudian diverifikasi oleh TKSK. Ini yang menjadi persoalan di bawah. Terjadi tidak terjadi diskomunikasi antara TKSK dengan RT RW. Jadi merasa dilangkahi. Padahal sebenarnya tidak, mereka semua masing-masing punya tupoksi yang berbeda. Jadi peran RT RW harusnya dia di rembuk warga tadi. Lebih maksimal lagi sementara TKSK dia hanya memverifikasi data. Yang terjadi adalah TKSK juga mengambil data, makanya kacau. Terjadi kayak jadi kayak memperlihatkan siapa yang lebih punya power. Semuanya mau ambil alih gitu ya Bu Yeni ya? Iya, jadi ini harusnya di-clearkan. TKSK itu memverifikasi data, bukan mengambil data. Supaya RT RW ini juga tidak merasa dilangkahi kewenangannya dan TKSK memang melakukan memang tugasnya dengan baik. Dan barangkali catatan buat Dinsos perlu dikaji ulang tentang sahabat TKSK. Jadi TKSK ini tingkat kecamatan, sahabat TKSK tingkat kelurahan. Jadi menurut saya di sini titik persoalan bantuan bansos, pendataan. Kalau pendataan ini bagus, insya Allah kita minimalisirlah keluhan-keluhan masyarakat. Dimulai dari pendataan tadi. Jadi pendataan kalau saya sih ekstrimnya kita buat zero saja. Karena kenyataan yang ada adalah banyak masyarakat yang masih mendapatkan bantuan sosial tetapi orangnya sudah meninggal. Banyak juga kita harus datanya itu harus selalu diperbaharui. Misalnya bisa jadi yang dulunya mendapatkan bantuan sekarang kehidupannya sudah lebih baik seperti itu. Update data terbaru gitu ya Bu Yeni ya? Iya, jadi datanya dimulai dari tingkat RT RW, TKSK juga harus tahu di mana posisinya sahabat
Sahabat TKSK ini yang harus punya kapasitas yang baik, bukan asal-asalan direkrut. Jadi kalau bisa sih saran saya yang betul-betul berkapasitas, dan saya menyarankan sih kita pilih saja anak-anak muda, karena saya ambil waktu ya, karena kalau anak muda mendata itu tidak ada persoalan like atau dislike, mereka itu tidak punya perasaan sensitif. Beda ketika gitu sahabat TKSK itu ibu-ibu, iya masih ada perasaan yang lain-lain. Ketika ada yang dia tidak senang, pasti dia tidak mau verifikasi datanya. Nah, ini yang menjadi soal. Kalau anak muda, dia tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi barangkali bisa jadi catatan buat Dinsos, rekrutlah anak muda menjadi sahabat TKSK. Kan saya kembali aja ke Ibu Maya. Ibu Maya, tadi kita dengar sama-sama ya, Ibu Yeni mengatakan ini yang cukup riskan itu adalah di data. Nah, terkait dengan pembaruan data-data terbaru yang memang harus diupdate kembali, karena banyaknya perubahan-perubahan yang mungkin ini tugas yang cukup berat untuk Ibu Maya yang baru saja diamanahkan ya untuk bisa menjalankan atau membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari Ibu Maya sendiri seperti apa nih Ibu Maya? Silakan. Di-unmute dulu audionya Ibu Maya. Tabe. Ya, silakan. Oke, jadi begini, terkait dengan bansos COVID-19 yang dianggaran lewat APBD, itu untuk validasi datanya, untuk data itu kita minta dari RT RW jadi kita minta dari RT RW untuk mereka mengirim datanya ke kita, karena kita ketahui bahwa RT RW itu adalah perpanjangan pemerintah di bawah yang lebih mengetahui kondisi dari warganya. Oke. Tapi bukan hanya RT RW saja, tapi mereka juga melibatkan tokoh masyarakat, Babinsa di bawah untuk mengusulkan siapa-siapa saja warganya yang dapat diberikan. Nah, data ini nanti divalidasi di tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, dan dikirimlah ke dinas sosial. Di dinas sosial, data ini tidak serta-merta menjadi data yang memang wajib untuk diberikan. Tapi data ini kita cleansing lagi. Di dinas sosial dengan menyandikan bahwa mereka tidak pernah menerima PKH, mereka tidak pernah menerima BST, dan mereka tidak pernah menerima BPNT. Jadi ada 3 data yang disandingkan sesuai dengan NIK dan KK mereka. Kalau mereka tidak pernah mendapatkan ketiga ini, maka mereka dinyatakan bisa berhak untuk mendapatkan bansos ini. Jadi datanya seperti itu. Kenapa kita tidak menggunakan data yang dari TKSK? Karena kita mengetahui bahwa banyaknya data-data fiktif yang didapat di bawah. Seperti itu. Nah, saya juga sementara di Dinsos ini lagi mencari formulasi bagaimana untuk memperbaiki data-data DTKS kita. Karena kita tahu bahwa data DTKS kita ini merupakan sumber data pokok yang menjadi bahan rujukan kalau ada bantuan-bantuan serupa, misalnya PKH, BST, BPNT, dan sebagainya. Namun kenyataannya data DTKS Kota Makassar, dalam tanda kutip saya masih bisa menyatakan bahwa data ini adalah belum merupakan data yang betul-betul bisa digunakan dan data yang valid. Sehingga kami di Dinas Sosial, insya Allah mulai tahun ini pun, mulai Oktober dan 2022, kami akan memperbaiki data-data DTKS yang ada di Kota Makassar. Seperti itu.